Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Jadi kalau saya sering mengikuti ya diskusi-diskusi para pakar hukum di televisi, itu ada yang mengatakan bahwa suatu pembunuhan misalnya itu pasti ada motifnya, kecuali jika dilakukan oleh orang yang sakit jiwa parah atau gila. Tetapi yang namanya motif ini bisa penting, bisa pula tidak untuk diungkap. Itu menurut mereka. Yang pasti itu yang harus ditangani adalah bahwa pembunuhan itu terjadi begitu. Jadi soal motifnya apa, itu ada yang mengatakan tidak penting untuk diungkap. Tapi ada pula yang mengatakan ya perlu diungkap. Karena apa? Karena motif itulah yang nanti akan lebih menguatkan keyakinan hakim. Jadi mari kita bahas. Yang disebut pria atau laki-laki dari dulu sudah ada. Yang disebut wanita atau perempuan itu dari dulu juga sudah ada. Kemudian waria dari dulu juga sudah ada. Kemudian kaum LGBT atau LGBT itu dari dulu juga sudah ada pada zaman Nabi Lut misalnya. Tetapi mengapa di Nusantara itu dulu itu yang terkenal adalah istilah harta tahta wanita. Jadi ujungnya tak semua ya. Karena pada zaman dulu itu wanita ditempatkan sebagai objek. Jadi harta tahta wanita itu menempatkan laki-laki sebagai subjek. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang misalnya gagal dalam hidupnya, itu pasti karena godaan harta, godaan tahta, dan godaan wanita. Demikian ya kesimpulannya. Lalu bisakah bahasa tadi atau ungkapan tadi atau istilah tadi dikoreksi agar lebih general? Ya tentu saja bisa. Saya sebetulnya sudah beberapa kali membahas konten ini bahwa untuk zaman sekarang di mana pria dan wanita itu setara, maka yang paling pas itu adalah harta, tahta, dan cinta. Jadi ujungnya tak. Ada juga yang mengatakan harta, tahta, asmara. Tidak salah, hanya saja di sana kan tidak konsisten ya. Jadi ra, ya kan? Tetapi kalau harta, tahta, cinta itu kan enak. Ta, dan tak lagi ujungnya, demikian. Nah, kalau misalnya disebut harta, tahta, cinta, maka ini menjadi menyeluruh. Digunakan oleh pria bisa, digunakan oleh wanita bisa, digunakan oleh waria bisa, digunakan oleh kaum LGBT bisa. Karena apa? Kalau cinta itu kan tidak berjenis kelamin. Cinta itu umum, demikian ya. Jadi ini sekedar apa ya? Bahasan-bahasan yang ringan-ringan saja, bukan bahasan-bahasan yang berat begitu. Nah, kembali kepada permasalahan sekarang, bahwa yang namanya harta, tahta, cinta itu seringkali menjadi motif dari suatu tindak kejahatan, misalnya pembunuhan. Harta, tahta, cinta itu nantinya akan berujung pada misalnya cemburu, iri hati, dengki, dendam, benci, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi penyulut seseorang melakukan misalnya pembunuhan karena dendam, karena sakit hati, karena iri hati, karena dengki, dan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang sejenis. Nah, itu biasanya ke motif. Nah, apakah dalam suatu perkara pengungkapan kejahatan motif itu penting? Nah, para ahli hukum ini berpendapat bisa penting, bisa pula tidak, itu intinya. Karena ada yang mengatakan memang penting, ada yang mengatakan tidak penting. Tetapi memang mustahil ya seseorang itu melakukan suatu kejahatan bila tidak dilandasi oleh suatu motif, kecuali jika orang tersebut memang sakit jiwa dalam tataran yang parah, jika dia dalam kondisi gila misalnya. Nah, kapan motif itu bisa diungkap? Motif itu bisa diungkap bisa saja di tengah-tengah persidangan, setelah ada alat-alat bukti, ada saksi, dan lain sebagainya, sehingga seseorang ditetapkan sebagai terdakwa.
Nah, disitulah motif bisa dimunculkan. Biasanya memang di ujung. Nah, menurut beberapa pakar dan beberapa yang praktisi hukum, persoalan motif ini persoalan yang memang seksi untuk dibahas. Jadi sangat menarik ya. Mengapa sih seseorang itu sampai melakukan pembunuhan? Secara spesifiknya apa sih demikian? Apakah karena, sekali lagi, karena iri misalnya, karena benci misalnya, karena dendam dan lain sebagainya. Nah, sekarang misalnya kita ke kasus Vina atau ke kasus Subang dan lain sebagainya, banyak yang menunggu apakah motifnya sampai dilakukan pembunuhan, sehingga di dalam kasus Subang Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Atau misalnya dalam kasus Vina di Cirebon, itu kenapa Vina sampai dibunuh, itu apa motifnya. Nah, pasti nanti di persidangan akan diungkap apa motifnya. Demikian konten ringan dari saya pada malam ini, sambil menunggu hujan agak reda begitu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.